Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Omar Hakim dari kelompok karya ilmiah Sistem Manajemen Sampah Cerdas berbasis Internet of Things dan juga Machine Learning untuk optimasi logistik di Kota Bandung. Saya memiliki beberapa teman, yaitu Kevin C, Axel Timothy Joshua Tarigan, kemudian ada Christian Aaron, Muhammad Rafi Fadilah, dan juga Naufal Hasbi Al-Haq. Dan juga saya sendiri, Nabil Omar Hakim, dengan NIM 165525138. Oke, saya langsung mulai dari latar belakang. Mengapa kelompok ini memilih judul seperti ini, yaitu pengoptimasian logistik terutama pengolahan sampah di Bandung. Jadi saya mulai saja dengan realitanya bahwa Bandung memproduksi sampah yaitu sekitar 3.950 ton per hari, namun hanya ada 2.750 ton yang sampai ke TPA, dimana kabar ini sangat mengecewakan. Dan juga kesenjangan ini dikarenakan oleh rute statis yang kita tetap pelihara. Dan juga dengan jadwal statik seperti ini, akibatnya sering terjadi di mana truk mendatangi tempat pembuangan sampah yang masih sedikit dan juga melewatkan titik-titik yang sudah full. Sistem ini membuat ketidakefisienan logistik, yaitu pada anggaran operasional, yaitu pada bahan bakar. Dan juga sistem ini secara tidak langsung menyebabkan meningkatkan emisi karbon di wilayah Bandung dikarenakan truk yang sangat tidak sehat. Jadi kami juga memiliki dua solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama adalah sistem manajemen sampah cerdas, yang dimana memanfaatkan teknologi terbarukan yaitu ML dan IT untuk mengubah-ubah rute sesuai volume yang ada di tempat pembuangan. Di sini IT berperan sebagai pemantau real time volume sampah, dan machine learning di mana ini untuk memprediksi pola timbunan sampah dan juga optimasi rute. Jadi tujuan ini dari kedua ini adalah untuk mengurangi biaya operasional, bisa menekan jejak karbon, dan meningkatkan efektivitas layanan. Kemudian kita memiliki beberapa arsitektur teknis IT. Yang pertama adalah hardware, yaitu sensor ultrasonik tahan air untuk mengukur ketinggian sampah. Yang dimana kenapa kita memilih sensor yang tahan air adalah karena bahwa tempat sampah itu kebanyakan lembab dan juga banyak airnya aja. Jadi kita membutuhkan sensor yang tahan air. Kemudian ada microcontrol, yaitu memproses data sensor sebelum dikirim ke machine learning, dan juga ada GPS untuk melacak posisi armada truk. Dan juga kita menggunakan satu software yang bernama Thingsboard, yaitu platform untuk visualisasi data dari volume sampah. Selanjutnya adalah peran machine learning dan optimasi logistik. Jadi bagaimana sih peran teknologi ini dalam operasional kita? Inti dari kecerdasan sistem ini terletak pada machine learning, yang dimana tugasnya adalah mempelajari data historis untuk memprediksi kapan tempat sampah penuh, dan juga menghitung rute dinamis dengan mengutamakan lokasi yang penuh melewati lokasi yang kosong. Jadi dampaknya terhadap optimasi logistik sangat signifikan, yaitu dapat mencegah truk berkeliling tanpa arah, kemudian penyesuaian jadwal dan jumlah armada berdasarkan data aktual. Oke, sistem kami ini bekerja pada 5 tahapan utama yang terintegrasi secara otomatis. Yang pertama adalah deteksi, yaitu sensor membaca sampah misalnya tiap 15 menit. Kemudian ada transmisi, yaitu data dikirim ke microcontroller database. Kemudian ketiga adalah analisis, di mana algoritma machine learning mengolah data dan menentukan rute yang efisien. Kemudian yang keempat adalah eksekusi, yaitu eksekusi dari petugas pengangkut sampah sesuai dengan rute aplikasi. Yang kelima adalah penyelesaian, di mana sensor mendeteksi bahwa tong sudah kosong, yang dimana siklus ini berarti artinya selesai. Oke, kita juga memiliki dampak positif. Yang pertama adalah efisiensi biaya dan waktu, menghilangkan perjalanan yang sia-sia. Jadi efisiensi biaya yaitu kita mengurangi biaya bahan bakar dan karena armada truknya lebih sedikit. Kemudian adalah data akurat untuk perencanaan kebijakan kota, dan juga yang terakhir adalah kita dapat menekan emisi karbon yang ada di wilayah Bandung karena truknya semakin sedikit. Kemudian kita memiliki beberapa tantangan teknis. Yang pertama adalah lingkungan kotor dan juga lembab dapat merusak sensor, yang dimana tadi sudah kami sebutkan bahwa kita memiliki sensor yang tahan air. Dan juga kedua adalah kualitas data training ML yang harus konsisten.
Kita juga memiliki beberapa hambatan struktural seperti kapasitas TPS Harimukti yang sudah overload dan membatasi pembuangan akhir. Oke, terakhir adalah simpulan dasaran. Simpulan dari proyek ini adalah solusi IT dan ML mampu mengubah inefisiensi jadwal statis jadi sistem dinamis yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Dan juga kita memiliki 2 saran. Yang pertama teknis adalah menggunakan perangkat IT standar industri, ruggedized dan juga mengkalibrasian rutin. Kemudian yang kedua adalah saran struktural, yang dimana pemerintah perlu galakkan 3R, itu reduce, reuse, dan juga recycle untuk mengurangi beban di TPA. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam karya ilmiah ini, dan juga kepada dosen Bu Widi. Terima kasih karena sudah membimbing kita. Selamat malam.